untuk mencapai garis akhir. Keset olam, saudara. Oke, saya nggak bisa bacanya, jadi saya nggak berani baca sampai akhir. Ya, saya bacanya karena takut bacanya makin salah, saudara. Jadi saya beraninya baca cuma depannya ya, keset olam. Cuma itu aja. Selebihnya baca sendiri ya. Karena saya nggak berani baca sampai akhir. Tapi ini jaminan. Ini yang membuat kita sampai akhir. Saudara, kita tidak akan pernah sampai akhir karena kekuatan kita. Kita tidak pernah sukses, besar dan kuat karena kebaikan kita. Kita gak akan pernah, saudara, karena cinta kita gak cukup, saudara. Gak akan cukup. Gak akan pernah. Bahkan untuk waras sampai akhir. Saudara gak sanggup. Saya ketemu, saudara, dengan begitu banyak hamba Tuhan. Dan setiap kali saya bertemu dengan mereka, saya melihat pahit, letih, keras, haus. Haus yang bukan lagi haus akan Tuhan. Tapi haus uang, haus dunia. Saudara, saya ketemu dengan banyak tokoh ilahi. Dan saya baca dan mereka gila. Saudara, saya baca seluruh raja-raja. Saudara, mereka gila harta, mereka gila kekuasaan, mereka gila karena ketakutan. Dan hari ini Tuhan bilang, nak, di puncak daripada perayaan Sukot, aku kasih ini. Aku kasih jaminan keset olam. Saudara, dan Tuhan berkata yang pertama, dengan kasih yang lebih kuat dari maut, aku menarikmu. Saudara, di dalam hidup ini akan tetap ada maut yang mencoba menarik kita. Saudara, itu bisa kesakitan. Itu bisa kegagalan, itu bisa kegilaan, saudara. Saudara, maut. Itu juga, saudara, bisa kecelakaan, bencana. Kerusuhan seperti kemarin. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku jamin kau. Aku jamin dengan kasih yang lebih kuat dari maut. Dia akan rekayasa. Dia akan, saudara, kerahkan kekuatannya. Seperti guru tadi mengerahkan semuanya. Lo yang belajar gurunya lo, bukan dia. Yang buat saudara baling-baling hanya untuk nunjuk saudara. Merayunya gurunya. Saudara, bahkan gurunya, saudara, yang harus membela dia supaya tidak dikeluarkan. Sekali lagi, itulah kasih, itulah keset. Saudara, yang tidak terbatas itulah olam. Yang tidak bisa dimengerti itulah olam. Yang bahkan tidak bisa, saudara, dilihat seringkali oleh kita. Saat kita nggak melihat tangannya, saat kita bahkan nggak lihat gejalanya, dia tetap bekerja. Itulah olam. Mungkin hari ini kau punya masalah dan kau sama sekali nggak bisa lihat perbaikan. Kau mungkin punya saudara keluarga anak yang belum bertobat. Dan engkau berkata, aku tidak bisa lihat satu pun kebaikan. Aku tidak bisa lihat perubahan. Aku tidak bisa lihat tangan Tuhan bekerja. Tapi saya mau berkata, El Olam. Pada waktu engkau bahkan tidak melihat. Dia tetap mengerjakan. Dia tetap mengerjakan. Saudara, dan El Olam itu, keset olam, menarikmu keluar dari maut. Menarik keluarga kita. Indonesia menghancurkan vaksin. Merekayasa sehingga antikris tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena ada keset olam
yang melepaskan kita dari semua maut. Saudara, yang kedua, dia berkata dengan kasih yang tidak pernah gagal, aku memeluk. Saudara, waktu kita begitu menjijikkan, saudara, maka dia sepertinya gak bisa, terlalu bau. Tapi kasihnya gak akan gagal. Sebau apa, sekotor apa, semenjijikkan apapun, dia akan peluk kita lagi. Again, and again, and again. Saya selalu berkata sama dia, Tuhan, aku ini terlalu bodoh, terlalu tidak teliti. Aku terlalu gak tekun. Di antara 6 hamba Tuhan, saudara, saya baca Alkitab paling sedikit. Di antara 6 hamba Tuhan, saya puasa paling parah. Saudara, di antara 6 hamba Tuhan, saya ini berdoa paling gak tekun. Semua punya jam doa. Saudara, ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 4, ada yang jam 9 malam. Saya punya doa seingat saya. Kadang-kadang saya bisa jam 7, jam 4, jam 3. Saya bisa jalan-jalan doanya, saya bisa di mobil. Saya paling kacau lah. Saya paling kacau. Dan saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau tahu gak ada orang separah saya. Bayangkan saudara, umur 3 tahun saya sudah setiap hari masturbasi. Mana ada saudara, anak umur 3 tahun tiap hari masturbasi, itu saya. Saya tahu DNA saya mengerikan. Bagaimana mungkin anak umur 3 tahun saya sudah penuh dengan penghakiman, kemarahan. Penuh dengan kesombongan, penuh saudara dengan nafsu. Saya itu umur 3 tahun loh saudara. Kalau lihat orang lain pakai baju lebih bagus dari saya nangis. Mana ada. Dan saya punya tante pengasuh atau saudara orang tua angkat saya yang memang jago banget bikin baju. Sekarang masih ada di Cirebon. Jadi kalau saya lihat orang lain pakai baju bagus, saya akan nangis kejer. Saya bilang gini, kenapa bajunya lebih bagus dari saya? Menjijikkan. Dan tante saya akan langsung buat baju yang lebih bagus. Hanya untuk memuaskan nafsu yang begitu menjijikkan. Kalau orang punya kelemahan satu, seks. Saya punya semuanya. Saya punya cinta uang. Saya punya cinta saudara yang namanya kekuasaan otoritas. Tapi saya cuma bilang, ada cinta yang gak akan gagal untuk merekayasa saya sembuh. Ada cinta yang gak akan gagal merekayasa saya sampai garis akhir. Ada cinta yang gak pernah gagal merubah DNA saya, memurnikan, membersihkan, menciptakan ulang, membongkar semuanya. Dan cinta itu akan terus memeluk saya. Seberapapun saya jatuh, berontak, marah. Dan hari ini saya mau berkata itu jaminan buat kita. Di puncak Sukot ini mari bilang peluk dengan cinta yang gak pernah gagal. Cinta yang membuat kalau aku capek, engkau suntikan kekuatan yang gak pernah habis. Sekali lagi, persoalannya gak banyak orang mau dipeluk. Ini contohnya begini nih ya. Saudara ini udah capek jalan.
Ya udah capek, mungkin udah jalan udah sampai begini. Tapi setiap kali mau dibantu, saudara kebasin. Dan saudara berkata, aku bisa. Itu persoalan. Saya melihat itu, saudara. Saya melihat dalam sebuah penglihatan. Saudara, ada orang yang sudah sangat lapar. Setiap Tuhan kasih makanan, dia bilang aku gak suka. Seringkali makanan Tuhan beda dengan selera kita. Tapi maukah kita memeluk? Karena itu juga cara Tuhan memeluk. Bisa mengerti? Saudara, pelukan itu susah kalau satu sisi. Saya minta contoh Joshua. Tolong Jos. Ya. Anggaplah saya sangat ingin memeluk. Ya. Saya sangat ingin memeluk. Tolong kaku gitu. Gak akan ngalir, saudara. Apalagi kalau lari. Saudara, saya mau peluk, dia lari. Nah, dia gak lari sungguhan. Kalau lari sungguhan, saya gak mungkin kejar. Tapi pelukan itu, saudara, hanya bisa masuk ketika kita bisa, saudara, benar-benar dari. Dan hari ini, itu aja udah, saudara lihat gak? Ya, itu yang anak saya loh. Begitu saya peluk, Joshua kaku dan cepat sekali melepaskan. Sudah, itu yang anak saya loh. Seringkali saudara, kita ini gak bisa nikmati. Ya. Salah satu orang, saudara yang di tubuh bisa menikmati kalau dipeluk tuh pastif. Ya, sekarang saya kasih contoh aja. Tadi saudara bisa bayangin ya, itu Joshua loh. Ya, anak saya. Di tubuh, mari saya. Saudara, dia itu bisa menikmati kalau terima pelukan. Dia gak pernah. Seberapa saudara berani itu? Kalau bunda cemburu ya sudahlah. Merah dia. Merah dia. Saudara. Wah. Masih cemburu rupanya. Saudara, tapi itu di tubuh. Tapi sejujurnya, ayah itu kalau di tubuh, saudara ya, dia sangat bisa. Tapi di jiwa gak pernah bisa. Setiap kali saudara saya berkata, dia Tuhan saya menerimamu. Dan kami sangat ingin mengasihimu, Jas. Saudara, mengasihi, gak pakai embel-embel. Saudara, dia akan kerja dan coba membuktikan dengan segala macam cara. Dan dia akan selalu berkata gini, saya gak layak. Saudara bisa bayangin gak ya? Pak Steve Alfa yang sudah bersatu dengan Mahanaim dari awal 22 tahun. Di dalam hatinya itu kadang-kadang berkata gini, saya sudah gak dibutuhkan. Banyak yang lebih jago. Saya gak layak masuk grand room. Karena banyak yang diomongin saya gak ngerti. Saya gak layak buat mimpin. Karena saya gak terlalu kuat lagi. Coba bayangin. Yang sudah 22 tahun. Kalau sudah bilang masa, saya tembak ya langsung ya. Benar kan ayah? Dulu. Saudara, bahkan saudara ya. Kadang-kadang untuk datang mendekat. Yang keluar itu lebih bersaing. Lebih menunjukkan saudara. Harus dulu menyelesaikan tugas. Harus begini. Harus begitu.
baru bisa santai di dalam. Saudara, sekali lagi pisahkan begini ya. Kita harus double porsi, kita harus usaha maksimal, kita harus lari dan terbang dalam putaran terakhir. Tapi di jiwa, saudara harus tahu, ada kasih yang tidak pernah gagal. 1000 kali kamu gagal, Dia sanggup buat engkau disempurnakan, diperbaiki, diterima, dan Dia tidak pernah gagal untuk lakukan itu. Saudara, salah satu kekuatan saya adalah saya berani dan sangat yakin dicintai. Dan itu, saudara, dan itu more than enough. Saudara, saya itu ya, misalnya ya sama Pak Luki gitu ya, saya sangat yakin dicintai. Saya bahkan mungkin rada GR dan kurang ajar gitu ya. Bahwa saya yakin Pak Luki sayang saya bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Terlalu GR kali ya. Tapi dari kumisnya gak tahu saya percaya itu. Ini seandainya nih ya. Tiba-tiba dalam nama Yesus tidak ada benda nih jatuh nih di atasnya. Tiba-tiba dan saya pas di situ gak lihat. Saudara, saya berani jamin. Pak Luki akan maju dan mencoba menahan benda itu sekalipun mungkin itu berbahaya. Kalau ada teroris ya, pakai pistol ya, saya yakin Pak Steve Alfa pertama kali di depan. Saya yakin. Loh, saya tuh yakin, sangat yakin dicintai. Saya sangat yakin, saudara ya. Kalau nih ya, saya misalnya nih kesandung gitu ya. Maka seluruh kalian, dari depan semua ya, akan berlomba lari. Sampai ujungnya mungkin tabrak-tabrakan karena tidak nyampe. Karena semua mau lari. Saudara, saya tuh sangat yakin dicintai. Saya tahu Ibu Deborah, Bu Nike, Bu Nita akan rela gak tidur. Hanya untuk menyelesaikan apa yang saya mau. Dan itu saudara, saya nikmati. Dan itu buat saya itu adalah pelukan Tuhan. Buat hidup saya. Dan saya peluk itu. Karena itu pelukan yang sangat ajaib. Menyembuhkan, menguatkan, menopang. Tapi ada banyak orang yang susah sekali terima itu. Ini salah satunya. Salah satunya itu Joshua, saudara. Joshua itu kelihatannya, saudara ya, ramah sama semua orang. Dan saya tahu ribuan orang, ya kalau ribuan mungkin membesar-besarkan lah. Puluhan orang rela mati buat dia. Puluhan orang saudara pengen nolong, pengen meluk, pengen gak tidur buat dia. Pengen saudara ya, mungkin saudara bawain makanan, bikinin makanan. Pengen saudara meluk dia dan pengen juga dielus-elus saudara ya. Tapi tanpa sadar, saya tahu jiwanya itu berkata gini, enggak lah. Cukup. Ada banyak saya berharap saudara itu ngerti. Saudara, saya itu menyintai Eliezer. Buat saya ya, Eliezer dan keluarga, saudara bayangkan saudara. Kalau saudara bisa lihat WC bersih bersama CS, biar bagaimana Eliezer ada di situ. Saudara, kalau saudara bisa melihat gedung ini terawat. Selesai kebaktian bersama grup SS Satpam. Saudara, biar bagaimana. Dialah orang yang setia buat rumah Tuhan. Tapi seberapapun cinta, adore saya sama dia. Bahkan hormat saya sama dia. Dia gak bisa terima. Dia selalu bilang begini, saya gak cukup baik. Saya kalah sama yang lain. Saya belum memberi banyak. Saya belum
melakukan apapun. Kelihatannya baik, saudara. Tapi itu membuat jiwamu tidak pernah mau memeluk Tuhan dan semua yang Dia berikan buat engkau. Saudara, saya itu tahu Samuel setiap kali dia nyembah deklarasi bukan soal suaranya. Saya tahu ada yang memukau Tuhan. Saudara, Tuhan selalu suka. Tapi Pak Samuel sendiri merasa, enggak. Suara saya paling jelek. Saya bukan siapa-siapa. Sekali lagi, itu engkau tidak mau menerima pelukan Tuhan. Hari ini saya tidak bisa sebut satu persatu dari saudara. Tapi pagi hari ini kalau saudara mau mencapai garis akhir, saya berdoa sekali lagi, biarkan kasih yang tidak pernah gagal memeluk saudara. Dan biarkan saudara memeluk apapun yang Tuhan sediakan. Peluk tugas dengan anugerah karena Dia sanggup membuat kita menyelesaikan. Saudara, peluk semua orang yang di sekitarmu dengan cinta. Karena Dia sanggup buat kita bersama-sama semuanya. Dalam anyaman cinta seperti yang tadi Bulani Bil kata. Sampai garis akhir. Saudara, mari belajar untuk menikmati kasih yang tidak pernah gagal. Yang memeluk. Yang memeluk. Saudara, saya bisa bicara banyak. Contohnya nih begini. Saudara, saya tuh sering kali pakai istilah Leo. Dari semua orang. Ini saya jujur loh saudara. Leo itu paling jelek. Saya tuh kasih contoh dia. Bukan karena dia paling bagus saudara. Dia dari semua orang menurut saya nih. Leo ini paling jelek. Tapi lihat cara dia nyembah. Dia selalu berkata, aku yang dianugerahi. Aku yang dicintai. Aku yang dipilih untuk menyembah. Saudara bilang GR sih dia. Itu iman bukan GR. Dan itu memeluk cintanya Tuhan. Dan cinta yang tidak pernah gagal itu. Yang kau buat hari ini. Memenuhi hidupmu. Akan merekayasa. Sampai saudara jadi ciptaan sempurna. Gak ada yang amin kan? Bahkan saudara gak berani percaya kan kalau saudara bisa sempurna? Siapa yang berani percaya bahwa kita bisa sempurna? Loh, ayatnya bilang, biarlah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, betul? Kalau Dia berkata, maka Dia menyelesaikan buat kita. Bukan karena kita baik. Bagian kita yang pertama merendah, kayak tadi Bevis, tapi saya terusin. Merendah terus Tuhan bingung loh saudara. Saudara coba bayangin ya, misalnya ini ya, anak bungsu merendah. Terus bapaknya bawain jubah. Bilang, aku gak layak, gak mau pakai jubah, gak layak Tuhan. Bapaknya kasih cincin, aku gak layak Tuhan. Tuhan, aku kerja dulu ya. Itu kalau Eliezer pasti jawabnya gitu. Aku kerja dulu ya. Nanti kalau kerjaanku beres baru aku ambil cincinnya. Saudara disuruh masuk ke pesta. Saudara bilang masuk pesta. Dan dia bahkan bilang begini loh. Semua hamba-hamba, 10 hamba layani dia. Mandiin, cukur rambutnya, cukur jenggotnya, pijetin, seka badannya supaya mengkilap masuk pesta. Saudara itu kalau Eliezer sekali lagi dia bilang gini, jangan sentuh saya, biarkan saya gosok pelan-pelan sendiri. Aku tidak layak, aku jadi hamba kok sama seperti engkau. Padahal Tuhan bilang peluknya anugerahku, peluknya otoritas yang aku berikan.
pelukna fasilitas yang aku kasih, pelukna cinta yang aku berikan, pelukna semua persahabatan, pelukna semua saudaramu. Karena orang yang gak pernah mau peluk itu, kau gak akan bisa pulih. Tak akan bisa sembuh. Tapi waktu engkau bilang, ya peluk aku Tuhan. Dan aku akan memelukmu erat. Bahkan Yakub berkata, tidak akan aku lepaskan. Maka kasih yang gak pernah gagal membuat kita sampai garis akhir. Saudara, kita lihat yang ketiga adalah kasih yang gak pernah habis. Saudara, ini saudara butuh berapa sih buat lawatan? 1 triliun. Ada kasih yang menyuplai 1 triliun dan tidak akan pernah habis. Saudara butuh apa? Mobil. Saudara, Tuhan bilang, aku akan kasih mobil. Karena kasihnya gak pernah habis. Saudara, bayangkan kita sudah pergi ke 34 provinsi. Dalam waktu cuma 1 bulan menghabiskan 5M. Nggak habis tuh. Nggak habis tuh. Nggak ada di sini yang habis tuh. Masih ada tuh. Di bank saudara masih ada kan? Saudara masih punya uang buat makan kan? Masih nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Saudara, hari ini mungkin saudara berkata, Bu, saya sudah khotbah salah. Siapa yang di daerah khotbah lebih dari 5 kali? Boleh angkat tangan? Siapa yang di daerah khotbah? Ternyata khotbah semua lebih dari 5 kali. Enggak habis kan urapannya? Enggak habis kan ayat-ayat yang kamu mau bagikan? Enggak habis. Kasih yang enggak pernah habis. Ya. Dulu man of God saudara. Kalau nyanyi 2 jam, wah sudah baterai sudah kiep-kiep. Saudara, hari itu kita buat kebaktian 4 hari dan setiap hari 5 sampai 6 jam. Senyum tuh gak pernah habis. Stanley, Matthew, semua Holmes, Rollis, Leo, semua dari provinsi. Bayangin Leo itu berapa 3 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu, khotbah terus. Saudara, sampai yang orang Papua itu teriak begini. Bu, kalau menerima tamu Pilar, enak Bu, ada jam tidur siang. Tapi kalau menerima tamu Mahanaim Bu, wuluh katanya. Itu kalau stamina enggak benar-benar. Dia bilang enggak ada istirahatnya. Dari jam 4 pagi bisa sampai jam 12 malam. Enggak ada istirahatnya. Ini Leo dan tim. Enggak pernah habis. Saya baru kemarin dari Jogja. Dan kemudian dia bilang begini. Bu, Ibu tahu enggak? Dia bilang. Saya bilang apa? Pak Matthew itu ternyata nabi. Sampai kaget saudara ya. Mana ini Pak Matthew? Ya, saudara dia itu di Jogja. Loh kalau di sini itu nabi kiep-kiep saudara. Ya istilah saya nabi kiep-kiep saudara ya. Tapi saudara belum tahu nih yang di Jogja ngomong. Setiap kali nyentuh orang dia nubuat persis apa. Setiap kali doain nubuat persis apa. Loh. Ya nanti kita buat di Mahanaim juga bersinar, tidak kiep-kiep. Ya. Kenapa kalau di Mahanaim dia kiep-kiep? Karena dia merasa gini, banyak yang lain. Langsung dia sembunyi. Ya. Tetapi sekali lagi ini membuktikan. Siapapun kita, pergi kemanapun tidak habis. Betul? Tidak habis kekuatan kita. Tidak habis saudara anugerah. Tidak habis pengampunan. Tidak habis saudara kesaktian. Biar sekalian dibilang sesat, gak peduli. Atau urapan, gak habis kok. Gak habis. Saudara Efrat mungkin di sini biasa-biasa aja. Saudara belum tahu sih di Kalimantan. Sekali lagi gak habis. Gak habis. Urapan itu, anugerah itu,
Saudara, dan dikatakan kasih yang tidak pernah habis menebusmu kembali. Saudara, setiap kali kita habis, saudara ya, dia nebus lagi. Habis, nebus lagi. Saudara tahu istilah nebus itu? Kalau saudara kehabisan uang, naruh barang saudara ya, jaminan, langsung dapat uang lagi. Nebus. Dan apapun saudara, apapun. Hari ini saya berdoa, pegang itu. Buat apapun di putaran terakhir. Kita berkata kita punya kasih yang lebih kuat dari maut. Kita punya kasih yang tidak pernah gagal. Kita punya kasih yang tidak pernah habis. Dan satu lagi, kita punya kasih yang selalu tersedia. Dan Tuhan bilang, ayo kita mulai lagi perjalanan kita. Itulah Sukot. Sukot itu bukan berhenti. Sukot itu setelah reload. Sukot itu reload, saudara. Isi ulang semuanya. Di-charge. Nyolok. Ngambil. Persediaan sebanyak-banyaknya. Dan kemudian dia bilang, Yono, kita mulai perjalanan kita. Saudara, dia akan mulai bicara sama setiap saudara. Kita mulai perjalanan kita menaklukkan, merebut gunung-gunung, bikin sekolah 1000. Mana Pak Sugiarto dan Ibu? Nah ya, Tuhan bilang, sudah diambil hari ini, aku yang menyediakan. Kita mulai perjalanan kita. Kita mulai perjalanan kita. Saudara, ada kasih yang selalu menyediakan. Yang selalu tersedia. Saudara butuh apa? Mobil, tersedia. Saudara butuh orang pintar, tersedia. Ini contoh yang paling saudara ya. Saya baru teriak bilang begini. Kata Tuhan kita harus nanam. Kata Tuhan kita harus mulai menguasai sandang dan pangan. Saya bilang dalam nama Yesus saya butuh tanah. Saudara, tanah yang datang mengerikan. Saudara, tiba-tiba Jawa Barat datang 50 hektar. Saudara, tiba-tiba saudara, Pekanbaru datang ya, lebih daripada 50 hektar. Saudara, tiba-tiba saudara, semua tempat. Saudara, ada yang 7 hektar, ada yang 5 hektar, 3 hektar. Saudara di mana-mana berkata, siap. Saya berkata, wow, tersedia. Kita mau belajar. Saudara bayangin, ini cuma contoh kecil ya. Kita nggak pernah tahu kalau kita butuh diredam suaranya. Tapi begitu saudara mulai COVID dan kita butuh meredam suara, kasur ribuan telah tersedia. Betul kan? Nggak perlu bikin kasur lagi kan? Telah tersedia. Telah tersedia. Contoh hari itu kita butuh kasih makan sekian banyak orang. Tiba-tiba saudara, seafood, daging telah tersedia. Saudara, kita butuh bagi kaos. Saudara, dan kaos telah tersedia. Kalau saudara mau tahu masker. Sebelum kita produksi masker, sebelum kita mau bikin masker, tiba-tiba ada orang ngirim kain. Ya, 1 truk, betul ya? 1 truk. Dan sampai hari ini buat bikin masker telah tersedia. Kita punya Tuhan. Telah tersedia. Dan hari ini itulah jaminan. Mari kita angkat roti ini dan ikuti doa saya. Kami mengikat sumpah dengan Engkau. Bahwa Engkaulah Geset Olam. Dengan kasih yang lebih kuat dari maut. Engkau menarik kami. Dengan kasih yang tidak pernah gagal. Engkau memeluk kami. Dengan kasih yang tidak pernah habis. Engkau menebus kami. Again and again. Dengan kasih yang selalu tersedia.
Engkau memulai perjalanan kita bersama. Inilah jaminan sampai garis akhir. Inilah jaminan berkenan selama-lamanya. Inilah jaminan diangkat di awan-awan. Inilah jaminan lawatan terbesar. Inilah jaminan kami menggenapi semuanya. Kami makan dekade 10 tahun terakhir dengan kuat. Kami menyelesaikan, kami menaklukkan, kami menggenapkan, kami mendatangkan kerajaan Allah sampai surga, menyentuh dan memenuhi bumi. Kami terima itu. Perjanjian sampai garis akhir. Glorious finish. Amazing finish. Sangat dan tepat terjadi. Amin. Amin. Amin.